Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun tahrumu as-sholatu. Tahrumu haram opo as-sholatu sholat. Allati kang laisa kang ora ana iku laha kadue allati apa sababun sebab mutaqaddimun kang dingini wala muqarinun lan ora sebab kang barengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu Indatul isyamsi suwijine rupane ing dalem nalikane matune srengenge. Kapan? Hatta tartafi'a sehingga munggah apa sames munggahe mau qadra rumhin ing dalem sekirane sak penombak. Wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane jejeg utawa bedhug fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem sakliyane dina Jumat hatta tazula sehingga dadi lingsir apa sames wa indal isfirari lan ing dalem nalikane ramyang utawa kuning kapan wektune hatta taghruba sehingga surup apa sames wa ba'da sholati subhi lan ing dalem sakwise salat subuh hatta tatlu'a sehingga metu apa as-samsu srengenge wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwise salat asar hatta taghruba sehingga dadi surup apa sames. Faslun berikutnya yaitu menerangkan tentang tahrumus sholatul lati laha allati laisa laha sababun, yaitu waktu-waktu atau beberapa waktu yang di situ diharamkan untuk melakukan sholat. Keharaman sholat ini ada 5 waktu atau setiap satu hari itu ada waktu-waktu yang diharamkan untuk kita menjalankan sholat, yaitu disebutkan di sini napa fi khamsati awqatin, ada 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Tapi ada kaitannya napa tahrumu as-sholatu lati laisa laha sababun. Yang diharamkan ini selama tidak ada sebab yang mutaqaddimun dan selama tidak ada sebab yang la muqarinun. Maksudnya pripun? Ana salat itu ana salat sing mutaqaddimun, ana sing mutaakhirun. Sebab niku maksudnya. Sebab itu ada yang mutaqaddimun, ada sebab yang mutaakhirun. Ada juga yang muqarinun. Lah, yang diperbolehkan kita melakukan sholat pada 5 waktu ini yaitu sebab yang mutaqaddim dan muqarin. Nek sing mutaakhir mboten saged. Sing sebab mutaakhir itu seperti apa? Seperti halnya ketika kita pada waktu-waktu yang disebutkan tadi itu kok kita melakukan sholat. Tapi sebabnya itu bukan di awal. Artinya kita melakukan sholat dulu, tapi sebabnya setelah kita sholat. Nah, yang setelah kita sholat ini disebut sababun mutaakhir. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan yang bagaimana? Sebab yang mutaqaddim. Awalnya itu ada sebab. Lah setelah itu kita baru melakukan sholat. Lah ini yang disebut sebab sing mutaqaddim. Yang ini boleh. Atau yang muqarin. Sebabnya itu yang menyertai dengan kondisi kita diperbolehkannya atau kondisi waktu yang
pas ketika waktu itu kok diharamkan, tapi sebabnya itu besertaan dengan itu datang, maka kita boleh melakukan sholat. Itu sebab yang muqorin, yang menyertai. Semisal, kalau ini kan sudah sudah pernah kita singgung, waktu-waktu apa saja yang diharamkan sholat, misalkan habis sholat asar, kita sudah melakukan sholat asar, maka tidak boleh kita melakukan sholat setelah kita melakukan sholat asar. Karena pada sholat asar itu, ketika sudah menjalankan sholat asar, kita tidak ada kok ba'diyatul asri. Dan bahkan sholat itu pun ba'da asar itu tidak ada kesunatan di dalamnya atau setelahnya. Lah tapi di sini kok mutaakhir, sebab yang mutaakhir. Ada kalanya mutaakhir itu misalkan ada sholat yang namanya sholat safar, sholat sunatus safar. Safar itu ketika kita akan melakukan bepergian jauh, disunatkan untuk sholat sunat. Sebabnya belum dilakukan, tapi kita sholat terlebih dahulu. Lah ini namanya sababun mutaakhir. Nek wis lunga njuk gek sholat, nah ini kan sebab mutaqaddim. Ini kan kesunatannya kan sholat dulu baru kita pergi. Nah ini namanya sabab mutaakhir. Lah yang semacam ini yang disebut tidak diperbolehkan melakukan sholat pada waktu-waktu yang 5 tadi. Atau seperti sholat istikharah, sholat yang dalam hal kita istilahnya bimbang ya, di antara dua pilihan. Ini apa yang lebih baik di antara 2 atau 3 pilihan itu yang mana lah? Kita terus konsultasi dengan Allah melalui sholat istikharah. Lah sholat istikharah ini kan hasilnya belum diketahui, tapi kita sholat terlebih dahulu. Nah ini namanya juga sholat sing mutaakhir, sababun mutaakhir. Yang semacam ini yang tidak diperbolehkan melakukan sholat pada waktu-waktu yang 5 tadi. Nek sebab sing mutaqaddim yang bagaimana? Sebab mutaqaddim itu sebab yang sebabnya itu muncul terlebih dahulu baru kita melakukan sholat. Contoh semisal kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan mati sih, ora wis urip gek sholate mati terlebih dahulu baru disolati. Itu kan Pak Sigit, itu namanya sebab mutaqaddim. Urung mati kok solati itu namanya mutaakhir. Mutaqaddim itu berarti terlebih dahulu mati dulu baru kita sholat. Nah ini, lah iya, ya ampun donga mati. Dongane napa? Urip berkah husnul khotimah niku. Istilahipun sebab mutaqaddim yang semacam tadi, ketika kok di situ kok bertepatan dengan waktu-waktu yang diharamkan, ini tidak masalah. Karena apa? Sebabnya itu muncul terlebih dahulu baru kita sholat. Banyak contoh-contoh yang semacam itu. Tidak hanya jenazah ya, ada contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain selain itu kira-kira apa? Mutaqaddim, sebab yang muncul terlebih dahulu baru kita melakukan sholat. Lah kalau gerhana ini mukorin, sebab yang mukorin. Karena apa? Karena kebetulan kita itu sing mukorin ya, kebetulan kok gerhana matahari itu munculnya itu kok setelah asar, tapi belum masuk waktu maghrib. Pas gerhana kusuful samsi itu kok totalnya itu pas ketika waktu jam pukul 5, tapi kita sudah melakukan sholat semua. Nah, disitulah kita boleh melakukan sholat gerhana. Nah, itu nggak masalah karena ini mukorinun. Mutaqaddim itu seperti halnya contoh yang lain, kados dene kita nandar. Saya
kalau toh nanti kok diterima masuk kerja di DSN misalkan, saya akan sholat 2 rakaat. Ini nandar. Kebetulan kok hasilnya apa jenis panggilan atau pengumuman laporan itu kok waktu-waktu yang 5 tadi, waktu yang diharamkan itu tadi 5. Bar subuh misalkan, ada SMS WA masuk, saya diterima masuk DSN. Nah, ketika itu juga kita boleh napa melakukan sholat. Ini namanya napa sababun mutaqaddim. Sing mukorin kados wau, kados sholat gerhana. Gerhana kan kita tidak bisa menentukan gerhana itu pukul 4 atau pukul 2 misalnya, nggak bisa. Karena itu fenomena alam. Ya, ini pun juga fenomena alam semua, putaran alam. Lah, maka dari itu sebab-sebab yang diperbolehkan itu cuma ada 2, ada muqarin dan mutaqaddim. Tapi kalau mutaakhir bagaimana? Lah, mutaakhir ini tidak boleh. Di sini apa saja waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Tadi disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu inda tulu isyamsi hatta tartafiya qadra rumhin. Ketika matahari itu sudah muncul. Munculnya matahari itu kira-kira apa? Qadra rumhin, satu penombak dikatakan apa? 7 dirok. 7 dirok itu misalkan sak lengan ya. Satu diroknya 1 lengan. Berarti 3 meteran atau 3,5 atau sampai 4. Tapi gambarannya itu kasat mata kita. Kasat mata kita memandang kalau di timur. Di timur itu kira-kira rada tangak sithik. Qadra rumhin. Nek cara misalkan ya pandangan mata kita itu mungkin batasannya 100 meter lah melihat bangunan. Nah, bangunan itu 4 meter dari itu muncul tapi sudah bulatan sempurna daripada matahari. Itu namanya qadra rumhin atau sak penombak atau kira-kira 3 sampai 4 meter. 7 dirok. Di situ juga termasuk larangan-larangan kita untuk melakukan sholat, tapi larangan yang sababun mutaakhir. Terusan mulai wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Yang kedua yaitu ketika matahari itu tepat di atas kita seperti biasa nih kok. Berarti pas waktu itu, waktu matahari persis di atas kita, artinya bayangannya tidak nampak. Kalau di atas kan bayangannya tidak nampak. Nek wis geser tazula hatta tazula. Kalau sudah bergeser, matahari bergeser ke barat, nah ini beda lagi karena bayangan sudah bergeser ke timur. Nah ini sudah masuk pada sholat duhur. Tapi ketika masih tepat di atas kita, ini juga termasuk larangan untuk kita melakukan sholat yang sababun mutaakhir. Kecuali di sini disebutkan fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Kalau pada hari Jumat ini beda. Hari Jumat itu kita masuk masjid, terus di situ kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah ini kan jam-jam kapanpun itu diperbolehkan karena ini sholat yang ghairi muaqqatin. Sholat yang tidak ada waktu khusus. Kapanpun kita masuk masjid, terus kita di situ melakukan tahiyatul masjid nggak masalah. Terus ada lagi sholat Jumat itu kalau sudah masuk dengan jam 2 tepat di atas kita kok melakukan sholat Jumat itu nggak masalah. Ini memang waktu-waktu Jumat itu waktu yang khusus spesial, beda dari waktu yang lain. Tapi kan setidaknya ada qobliyah juga. Ini menambah untuk pundi-pundi amal kita kan juga. Jadi qobliyatul Jumat. Selanjutnya yaitu wa indal isfirari hatta taghruba. Kemudian selanjutnya ketika kapan waktu diharamkan untuk melakukan sholat ketika waktu ramyang. Waktu ramyang itu berarti matahari itu pas waktu arek huruf apa bangsa ini huruf
hilang matahari, terbenam. Tapi belum terbenam. Masih ada tapi belum terbenam. Masih mintip-mintip. Mintip-mintip. Dan megone masih ada warna-warna kekuningan. Kuning, tapi kuningnya tidak di sana tapi di ujung barat. Itu namanya indal isfiror hatta taghruba. Ketika matahari akan terbenam, di situ kan nampak di atas langit yang bagian barat itu ada warna kekuning-kuningan. Ini namanya indal isfiror. Di situ pula juga termasuk kategori waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Terus melih wa ba'da sholati subhi. Selanjutnya yang diharamkan sholat selanjutnya setelah kita melakukan sholat subuh. Tapi ini pribadi ya. Pribadi artinya yang belum melakukan sholat subuh ini kan masih boleh melakukan sholat sunat. Tapi kalau Pak Wanto kok sudah melakukan subuh, berarti Pak Wanto waktu jam 5 itu Pak Wanto sudah tidak bisa melakukan sholat sunat lagi. Tapi kalau Mas Freddy kok masih belum sholat, nah Mas Freddy masih bisa melakukan sholat sunat kan? Ini kan orang-orang pribadi. Tidak kalau seperti indal isfiror hatta taghruba, ini kan umum, semua manusia tertaklif, kena hukuman yang sama. Kalau ba'da sholati subhi ini individu personal. Kalau saya belum melakukan sholat subuh, saya masih bisa berpotensi untuk melakukan sholat sunat yang lain. Tapi kalau sudah sholat subuh, saya berarti otomatis gugur, saya sunat-sunat setelahnya sudah gugur. Kecuali tadi sababun mutaqaddim atau muqarrin. Selanjutnya wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Ini pun juga sama. Ketika kita kok sudah melakukan sholat asar, ini juga kita sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunat yang lainnya setelahnya. Ini juga kembali kepada personalia manusia, tidak secara umum. Kalau yang umum yaitu indal istiwa, indal isfiror, terus tadi indatul isamsi hatta tartafi qadra rumhin. Nah, ini semua mutlak. Semua siapapun sudah tidak bisa berkemungkinan untuk melakukan sholat sunat. Tapi kalau ba'dal asri, ba'dal subhi ini kembali kepada personal. Arek nambah jenenge sholat sunat atau enggak sebelum melakukan sholat subuh. Karena apa? Karena setelah sholat subuh ini sudah tidak bisa melakukan sholat sunat lagi. Kecuali sababun mutaqaddim atau sababun muqarrinun. Terusane melih faslun saktatus sholati. Punlah cekap semata mawon. Gambil terusaken nginjing melih. Pun monggo kita cekapi sareng-sareng ngaros kita wonten ing dalu menika, mugi-mugi napa ingkang kita kaji wonten dalu menika estu-estu pikantuk keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pikantuk ilmu ingkang manfaat muntafa'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.